Halo semuanya. Wah. Oke, nungguin ya. Baiklah, kita general reading lagi ya. Ini energi banyak orang, universal banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja ya. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Baiklah. Kali ini temanya, judulnya tentang pikirannya tentang kamu. Nah, itu ya. Judulnya pikiran dia tentang kamu. Itu temanya. Kita bakalan clarify kayak gimana sih pikiran seseorang yang kamu fokuskan tentang kamu gitu ya. Oke. Shuffle kartunya ya. Wah, ini ada prayer ya. Ada faith, miracle, and then ada kompetensi, fake it. Lalu bittersweet. Wih, bagus ya. Oke. Jadi kalau aku lihat, ini tuh mungkin beberapa kalian dealing sama orang yang dia tuh sebenarnya sedih banget ya. Entah apa yang dia lakukan ke kamu, dia merasa sedih ya. Beberapa di sini mungkin membuat kesalahan sama kamu. Jadi dia kayak merasa bersalah, terus berpikir apakah aku harus minta maaf sama kamu gitu. Soalnya orang ini tuh setiap berdoa ya mungkin ada semacam petunjuk ya, atau ilham atau hidayah yang diberikan dari Yang Maha Kuasa ke dia untuk menyadari tentang apa yang dia lakukan ke kamu ya. Jadi bisa aja mungkin dia berkata-kata yang gak enak, atau dia melakukan sesuatu yang gak wajar ya. Aku lihat di sini Tuhan bersama malaikat-malaikat ya, itu kayak membuat dia menyadari kesalahannya gitu. Jadi kan ada ya orang yang ya basically bisa aja egois dianya, berusaha denial gitu. Entah dia menolak perasaannya untuk kamu, atau dia menolak rasa bersalahnya ke kamu, atau dia menolak untuk berjuang ke kamu ya. Dia berusaha untuk menolak segala rasa itu. Dia berpikir bahwa ya aku harus gunain logika aku, gue pakai logika aja. Ya lo tuh ribet, lo tuh drama, jadi ya gue skip. Gue skip, jadi gue fokus ke yang lain atau ke orang lain. Nah seperti itu. Tapi entah kenapa aku ngeliat di sini ketika dia berdoa, wajah kamu muncul di dalam doanya. Jadi mau nggak mau dia jadi memikirkan kamu, bahkan dia jadi berdoa untuk kamu ya. Terlepas dari dia tuh jahat atau enggak ya, dia kan punya hati nurani juga. Jadi dia doain kamu sih, aku lihat ya. Dia mendoakan kamu supaya sehat-sehat, supaya kamu tuh tetap bahagia. Karena dibalik sikap
tertutup dia, di balik sikap egoisnya itu, atau di balik pride-nya, gengsinya itu, aku lihat dia kayak apa ya, merasa kamu tuh sebenarnya anugerah. Jadi ya nggak apa-apa lah didoain, nggak apa-apa lah gue ngedoain lo supaya lo baik-baik aja gitu. Jadi orang ini ya, kalau terlihat dari luar bisa dibilang kejam sih ya, kejam, kayak tegaan gitu. Jadi kalau ketemu di mana atau di media sosial, orang ini kayak dingin sama kamu ya. Dia nggak mau komunikasi, nggak mau sapa kamu duluan ya. Beberapa di sini ya, dia nggak memberi ruang untuk kamu bicara. Jadi masih ada pembatasan seperti blokiran, nggak mau main sosmed. Nah, ada yang seperti itu ya. So kamu pasti merasa orang ini ya ngeri sih. Tapi aku ngelihat orang ini kayak ngerasa bersyukur sebenarnya kenal sama kamu ya. Dia ngerasa apa ya, kayak ternyata nggak sia-sia sih kenal sama lo. Soalnya beberapa di sini udah ada yang mengambil keuntungan ya dari kamu. Dia udah memanfaatkan kamu mungkin selama ini ya. Kamunya baik, kamunya polos, kamunya sabar. Jadi ya udah ada yang manfaatin kamu ini kan. Beberapa yang seperti itu. Ada juga yang kayak mempermainkan kamu gitu aja. Jadi dia merasa ya setidaknya lo tuh udah menghiasi petualangan cinta gue. Gitu ya. Terus aku ngelihat di sini beberapa kalian diri sama orang yang pada saat dia sulit kalian selalu ada, suka duka kalian selalu ada gitu ya. Dan tiba-tiba mungkin ada masalah, bisa di sini tentang masalah keluarga, ada yang berkeluarga atau persetujuan orang tua yang belum ada, bisa tentang perbedaan atau dia dipengaruhi sama orang lain gitu. Jadi kalian terpisahkan ya, beberapa ada seperti itu, atau jadi dingin satu sama lain. Kamu merasa ya kalau dianya diam ya gue diam aja lah gitu. Tapi ya kamu tetap kepo sih sama dia ya. Ada yang kepo di sosmed, ada yang kepo di tarot gitu. Mencari pencerahan sebenarnya mau orang ini tuh apa ya, mau nih orang itu kayak gimana. Nah beberapa kalian ada yang seperti itu ya. Kamu merasa segalanya sudah kamu korbankan ya. Ada di sini yang korban materi, korban tenaga, korban perasaan ya tentunya. Ada juga yang mengorbankan semuanya, luar dalam mungkin ada yang mengorbankan. Berarti udah dalam nih ya, beberapa gitu ya. Cuma aku ngeliat ya, kalaupun kalian misalnya nggak barengan, nggak bicara, atau udah cuek-cuekan gitu, dia merasa ya beruntung lah pernah kenal sama kamu. Setidaknya ada keuntungan yang gue dapet selama ini gitu. Terus kamunya rugi gitu ya. Ada rugi perasaan sampai kayak harus ngeluarin berapa ribu kalori untuk belajar move on. Berapa yang kayak gitu ya. Oke, aku lihat lagi. Kita lihat tarotnya. Isi pikirannya ya tentang kamu. Ini ada kartu Three of Pentacles. Oke. Ya. Ada Six of Wands. Queen of Swords. Seven of Swords. Hangman. Ini ada Seven of Wands and then ada Five of Wands. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Ini yang kuat water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio.
Yang kuat juga ada Leo. And then Piscesnya kuat ya. Ini orang yang tertutup banget ya. Ada Capricorn atau ya ada Virgo sama Libra. Jadi pikirannya tentang kamu ya, sebenarnya dia tuh mikir kayak ya lo tuh sebenarnya enak sih kalau diajak kerja sama ya. Beberapa kalian ini bisa aja mungkin partner kerja atau ya rekan kerja gitu, rekan belajar kah. Ya setidaknya lo tuh enak lah jadiin teman ngobrol, teman curhat, atau ya lo tuh seru orangnya. Kalau ngobrol sama lo, chatting sama lo tuh asik ya. Gue senyum sendiri kayak orang gila kalau chatting sama lo. Wah. Kamu kayak gitu juga ya. Beberapa ada yang kayak gitu. Cuma dia kayak apa ya, manipulasinya banyak ya. Beberapa kalian dealing sama orang yang dia tuh saat perlunya aja membara ke kamu. Aku ngeliat di sini beberapa kalian dealing sama orang yang dia dealing juga sama orang lain, entah dia ada orang lain atau komitmen sama orang lain. Terus kalian dipertemukan dalam waktu yang salah. Dianya ada yang lain atau kamu ada yang lain, bisa juga dua-duanya gitu. Di saat dia merasa bosan sama orang lain atau kamu nih merasa bosan, bisa juga kalian berdua sama-sama bosan dengan dunia kalian masing-masing, bosan dengan orang lain. Nah, kalian dipertemukan. Terus pada saat kalian dipertemukan, entah di sosmed atau di mana, ya tiba-tiba kayak kesetrum gitu, gitu. Duar. Seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, padahal ya beberapa di sini kondisinya kayak nggak memungkinkan gitu ya. So ketika seseorang ini merasa ya gue udah nggak butuh lagi gitu, gue rasa udah cukup lah chatting atau kita kayak rajin calling, video call, and then ya beberapa ada yang ketemu. Ketika dia merasa kayaknya kita nggak mungkin lah, udahlah kita akhiri gitu. Ada yang seperti itu. Jadi bisa aja ini orangnya bosenan. Jadi kadang dia merasa kamu tuh memang orangnya membosankan ya. Terlepas lah dari kekurangan atau kelebihan kamu, namanya juga orang yang bosenan ya. Jadi sesempurna apapun yang kamu lakukan ke dia, sebaik apapun pengorbanan yang kamu lakukan untuk dia, itu kayak nggak guna jadinya. Namanya juga orang bosenan ya. Ketika dia bosan sama kamu, bisa aja dia balik ke orang lain atau dia melirik yang lain lagi. Ada yang seperti itu. Beberapa di sini orangnya loyal sama teman ya, dipengaruhi teman atau dia dipengaruhi sama keluarganya gitu. Bisa aja dia dipengaruhi sama orang tuanya ya, terutama ibu kalau dia masih punya ibu gitu. Terus aku ngelihat di sini tuh ada juga yang udah jauh-jauhan, entah memang jaraknya jauh, hubungannya jauh gitu ya. Bisa sampai keluar kota atau hubungannya sampai keluar negeri gitu ya, terpisah jauh. Itu kan cuma bisa mengandalkan media sosial ya, kalau jaraknya jauh atau jauh-jauhan. So kalau cuma bisa mengandalkan sosmed berkomunikasinya, ya trust issue kan bakalan muncul terus ya, karena namanya juga long distance ya, relationship, punya hubungan jarak jauh, cuma ngandelin sosial media. Muncullah masalah-masalah kepercayaan. Gue nggak percaya nih orang di sana cuma loyal sama gue. Gue nggak percaya nih orang chattingnya cuma sama gue. Soalnya
jam berapa gitu dia masih online ya. Soalnya dia tuh ya udah nggak kayak biasanya. Ada yang ngerasa seperti itu ya. Ketika seseorang berubah drastis, yang biasanya rajin chat kamu tiba-tiba nggak chat lagi, terus kamu perhatikan dia online ya, terus kamu punya persepsi sendiri, kamu ngerasa dia online-nya sama siapa, sama orang lain lah. Ada yang seperti itu ya. Cuma kita kayak gimana ya, kalau nggak ketemu emang gitu muncullah isu-isu, trust issue ya. Kita kayak nggak mudah percaya karena kita nggak bertemu. Jadi memang solusi untuk masalah-masalah LDR itu ya harus ada pertemuan gitu ya. Terus aku lihat apa ya, kalau memang sudah penuh dengan kebohongan, terus kamu ngerasa ya ini hubungan kayaknya cuma menjadi pelampiasan, cuma menjadi persinggahan, ya itu memang tidak berujung baik, tidak akan berujung kepastian, tidak berujung komitmen gitu. Jadi ketika kita dealing dengan seseorang yang itu orangnya jauh lah, atau dia punya seseorang, kita nggak bisa berharap apa-apa gitu, karena kemungkinan besar memang belum tentu ya kita dipilih. Aku lihat kalau misalnya dia ini ada orang lain, dia lebih loyal sama orang lain itu, entah karena materi, entah karena komitmen, atau dia yang disupport sama keluarganya, seperti itu ya. Itu sih. Dan aku lihat kalau misalnya kalian di sini rekanan gitu ya, ada urusan kerjaan, nah itu yang berat ya. Dia merasa kayak jadi kurang profesional kalau ketemu sama kamu, soalnya kalian sudah main perasaan gitu. So dia berpikir apakah mungkin kita kayak gini terus. Ini teruntuk yang satu kerjaan ya, yang sering ketemu terus jatuh cinta, baperan. Nah dia ngerasa harus salah satu ada yang mengalah untuk resign mungkin ya, untuk keluar dari kerjaan supaya hubungan kalian ini enggak dilanjutkan lagi. Kalau dilanjutkan kan itu sama aja kayak mencoreng nama baik kalian, atau ya dia tuh merasa bisa aja dia kehilangan keluarganya, dia juga kehilangan pekerjaannya, atau vice versa. Dia juga ingin menyelamatkan nama baik kamu. Apalagi kalau kamu pun ada orang lain, ya dia merasa nanti kalau kamu kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, itu kayak gimana. Jadi ya harus sepakat nih siapa yang mau mengalah. Itu beberapa ya, aku lihat seperti itu. Terus yang aku lihat ya, kalau kalian dealing sama orang yang apa ya, memang basically itu sulit ditebak, kamu sulit menerka-nerka dia seperti apa ya, jangan mudah percaya sama omongannya ya. Dia bisa aja bilang gua tuh nggak bahagia gitu, atau kayak gua tuh punya banyak masalah ya, jadi mental victim gitu loh. Kalaupun dia sendiri, misalnya dia single, nah dia bilang kayak gue mau fokus sama masa depan, mau fokus sama karir, studi, atau finansial ya. Ternyata dia pelan-pelan berpikir untuk menjauh dari kamu gitu. Itu biasanya memang gak mau sama kamu, cuma dia nyari alasan gitu. Tuh loh. Apalagi kalau dia ada orang lain ya, dia berpikir ya gue tetap aja lah mainin mental victim ya. Bisa dia menjelek-jelekkan pasangannya, dia bilang dia nggak bahagia, dia bilang pasangannya ini tidak sempurna lah, tidak bisa melayani dia atau tidak bisa membahagiakan dia, tapi faktanya dia berbohong. Nah itu harus hati-hati ya. Kita tuh kalau mendengarkan sesuatu nggak boleh dari satu pihak aja, kamu juga harus lihat kayak mana, kayak gimana gitu.
dari pihak satunya lagi, misalnya dari pihak pasangannya. Kalau memang dianya yang player, dianya yang pemain, kan bukan salah pasangannya berarti gitu. Jadi ya perhatikan setiap ucapan dari orang-orang yang suka bermanipulasi ya. Dari gaya bicaranya sebenarnya kamu harus tahu ini orang tulus atau modus gitu. Beberapa deh seperti itu. Ini ada kartu Page of Pentacles, Three of Wands, The Lovers, Eight of Pentacles, Seven of Wands, Four of Cups. Ini ada Nine of Pentacles. Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Gemini di sini. Ya. Ada Leo. Leonya kuat banget ya. Capricorn, Aries, Scorpio. Taurus ya. Jadi aku lihat ya, ini tuh seseorang yang dia tuh berpikir mungkin jalani aja lah dulu hubungan dengan kamu. Dia mau berelasi dengan kamu ya. Terus dia tuh kayak memperlakukan kamu dengan baik. Mungkin sebelumnya ini udah terjadi. Tapi ya gitu. Dia bikin kamu baper. Dia bikin kamu terbawa perasaan. Dia seperti kayak memberi harapan. Terus kamu seperti terbang ke langit gitu ya. Nge-fly. Dengan ucapan dan dengan tingkah lakunya gitu. Cuma ya kadang kita tuh kalau mencintai seseorang jangan hanya pakai perasaan, pakai logika juga ya. Apalagi kalau kamu sudah terlalu banyak menginvestasikan sesuatu, udah banyak berkorban, itu kan harus kamu perhatikan juga. Orang ini tuh layak nggak sih gue servis abis-abisan gitu ya. Ini kuat banget seseorang yang bisa dibilang dia pandai bicara ya, atau dia tuh pinter memainkan mental victimnya supaya kamu kasihan ya. Kamu kayak jadi nggak tegaan terus sama dia. Kamu merasa kayaknya memang dia yang gak bahagia deh. Dia tuh gak bahagia sama yang lain. Kayaknya hidupnya itu memang sengsara deh. Dia banyak masalah. Nah, makanya ada di antara kalian yang masih loyal, nungguin atau menanti. Aku yakin dia bakalan berubah. Dia bakalan buka blog atau dia bakalan ngubungin aku. Nah, tapi ada juga ini udah bertahun-tahun belum dihubungi. Beberapa deh seperti itu ya. Cuma ya cobalah sayangi diri kamu ya. Sampai kapan kayak gitu terus gitu. Tapi yang teruntuk kalian yang sudah dihubungi, yang sudah ada komunikasi ya, itu kalau dia yang hubungi duluan, itu bisa aja memang dia udah merasa bersalah banget. Tapi ada juga yang menghubungi kamu ya, dia mau bersilaturahmi soalnya dia ngerasa nanti gue perlu lagi kok orang kayak lo. Jadi mana tahu gue lagi bosen, gue bisa ngobrol sama lo. Nah ada yang kayak gitu. Jadi perhatikan dulu dari mana ucapan-ucapannya atau gaya bicara dia, cara dia ngechat kamu itu penuh dengan tricky nggak?
Tapi ada juga yang memang kalian ini yang hubungi duluan. Itu beberapa ada ya yang seperti itu. Aku salut sih bagi kalian yang sudah menekan ego, yang menurunkan ego, mau ngomong duluan ya. Aku salut ke kalian yang seperti itu, mau mengalah. Cuma ya, kalaupun kalian mengalah terus dia mau berubah ke arah lebih baik sih ya, itu nggak apa-apa ya, itu baik-baik aja. Istilahnya ya, kalau memang ternyata kamu yang mengalah, dia mau ikutan menurunkan egonya juga, ya berarti sukses kan hubungannya. Tapi kalau kamunya udah mengalah, udah menurunkan harga diri kamu, tapi dia masih seperti itu ya, kayaknya tugas kamu udah beres. Jadi nggak perlu lagi terus-terusan nurunin harga diri ke orang yang seperti itu, yang tidak mau menurunkan egonya gitu ya. Terus yang belum ada komunikasi sama sekali ya, aku rasa kedepannya semesta bakalan nunjukkan ke kamu kalau kamu tuh layak mendapatkan yang lebih baik. Bisa aja orang baru, atau bisa aja ya orang yang udah ada di sisi kamu gitu. Jadi aku lihat ini beberapa memang ada twin flame, ada soulmate, cuma ada prosesnya yang berliku-liku gitu. Tapi ada juga yang memang sekedar membayar karma aja satu sama lain gitu. Karma itu kan banyak ya, setiap manusia itu punya karma. Karma kita dari masa lalu, dari kita kecil ya, dari kita remaja, sengaja atau tidak sengaja kan kita pernah nyakitin orang. Jadi kita bisa membayar karma kita lewat orang yang kayak gini. Rasa sakit kita, kecewa, terus ya sedih, ya itu kita membayar karma kok gitu. Tapi bisa juga memang karma dari yang garis keturunan ke atas ya, seperti orang tua, kakek nenek moyang, leluhur dan sebagainya gitu. Terus kenapa harus kita yang membayar? Ya mungkin kita tuh salah satu orang yang dipilih ya. Kamu salah satu orang yang dipilih karena kamu kuat gitu. Kamu punya jiwa yang kuat. Jadi kalau ditantang seperti ini, kamu bisa menjalaninya. Jadi ya bersyukur aja, bersukacita ya. Biasanya orang yang udah mengalami fase-fase atau koneksi-koneksi toksik kayak gini, kedepannya kamu tuh bisa menjadi seseorang yang lebih spiritual. Kamu tuh bisa menjadi lebih bijak ya, tidak mau dibodoh-bodohin lagi tidak mau dibego-begoin lagi gitu. Jadi kedepannya juga yang Maha Kuasa pasti kan kasih yang lebih baik untuk kamu, karena seseorang yang sudah belajar menjadi lebih baik seperti kamu, sudah ditempa berkali-kali sehingga menjadi jiwa yang lebih baik seperti kamu pantas mendapatkan yang lebih baik juga gitu. Atau memang kamu tuh kalau memang sudah punya orang lain, kamu akan kembali ke orang lain itu dan memulai hidup yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Oke, aku shuffle dari kartu ini, kita lihat ya. Wah, jatuh. Aku ambil yang terbuka ya. Ini ada kartu security. Ini ada patience. Oke, ini ada relaxation. Oke. Sebentar ya, beb. Sebentar ya, Kak. Aku shuffle lagi. Nah, miracles-nya keluar lagi ya. Oke. Saving. Courage. Oke. Jadi orang ini tuh berpikir ketika gue nggak butuh lagi orang kayak lo ya, ketika gue bosan sama lo, atau ya gue ngerasa gue harus sama yang lain, lo nggak selevel sama gue ya,
dia tuh kayak cuci tangan ya, aku lihat. Jadi kalau orang yang cuci tangan itu seperti dia tuh pelan-pelan menjauh, pelan-pelan menghindar. Dia berpikir ya, intinya gue nggak mau lagi sama lo gitu. Jadi menutup diri, dia menutup komunikasi, nggak mau diganggu, nggak mau diusik gitu ya. Itu sih. Tapi orang ini berpikir kayak, lo tuh kan orangnya sabar, lo tuh orangnya polos ya. Beberapa kalian ini orangnya polos, mungkin sebelumnya seperti itu ya. Jadi dia merasa, ntar kalau gue bosan sama hidup gue, ntar kalau gue jenuh sama orang lain, gue bisa balik lagi kok sama lo. Nah, dia ngerasa gitu. Jadi ya datang pergi itu sih. Ada juga di sini yang orangnya dia mengejar hal-hal duniawi. Dia merasa ya, ada saatnya gue harus ninggalin lo. Gue mau ngejar duit, harta, tahta, jabatan, ya seperti itu, ngejar wanita, pria gitu ya. Jadi bisa aja kayak istilahnya kamu dijadikan percobaan gitu. Ada yang mendampingi ini kan dari susah, dari dia belum apa-apa. Jadi kamu tuh kayak percobaan jadinya. Dia nganggep kayak, ya lo tuh nerima gue apa adanya, lo tuh sabar banget. Jadi suatu saat kalau gue udah jago nih, gue udah hebat, ya gue ngerasa lo udah gak level gue. Jadi level gue yang di atas lo ya, yang lebih daripada lo. Dia merasa seperti itu ya. Dia berpikir yang mengikuti egonya gitu. Tapi ketika dia udah jalani kehidupannya yang angkuh itu, yang sombong itu bersama yang lain, mungkin ya itu kan gak selamanya bahagia. Beberapa ini kan dapat karma. Apa yang dia lakuin ke kamu kan bakalan dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Keadilan ditegakkan oleh semesta gitu. Jadi aku lihat orang ini ya pada akhirnya ciut ya. Pada akhirnya dia ngerasa, kayaknya gue perlu lagi deh datang sama lo. Makanya ini beberapa kalian udah didatengin atau dihubungi sama orang ini, atau ya paling nggak komunikasi. Tapi ada juga kalian yang memang masih lama ya, bisa bertahun-tahun lagi baru orang ini datang. Setelah dia hancur-hancuran mungkin, setelah dia nggak punya apa-apa, atau ketika dia nggak bahagia sama yang lain, dia ngerasa terkoneksi terus sama kamu, ya dia melabuhkan hatinya ke kamu. Ujungnya ada yang seperti itu. Cuma kan ketika dia kembali lagi juga nggak semudah itu kan, Ferguson ya. Mungkin kamunya udah sama yang lain, atau dia udah nggak level kamu lagi. Gitu. Jadi ini beberapa kalian ya, mungkin kalau ada komunikasi dengan orang ini kamu nggak mau respon ya. Kamu ngerasa ya dia nggak level kamu lagi. Kamu udah tahu bagaimana mencintai diri kamu, menyayangi diri kamu. Kamu ngerasa hidup kamu udah lebih baik, atau pengen sama orang yang lebih baik gitu ya. Makanya dia nggak mudah lah untuk mentaklukkan kamu lagi. Kamu sudah menjadi seorang leadership untuk hidup kamu sendiri. Kamu udah benar-benar tahu tujuan hidup sesungguhnya. Kamu merasa nggak mau lagi buang-buang waktu untuk orang seperti dia. Beberapa yang seperti itu ya. Tapi ada juga di antara kalian yang masih mau luluh ya. Jadi kalau orang ini menghubungi, habis itu kan menghilang lagi dianya, seperti ya uka-uka gitu ya. So kalau dia bisa berpikir licik seperti itu ya, kamu harus lebih cerdik dong ya. Apalagi kalian yang udah sering cari pencerahan melalui tarot, cobalah dianalisis satu persatu pencerahan yang kalian dapatkan. Bagaimana sih arti kehidupan ini supaya menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya.
terutama bagaimana cara mencintai diri sendiri, melindungi diri sendiri supaya enggak disakiti berkali-kali gitu. Dan bagaimana juga cara mengasah intuisi dan mengendalikan ego ya. Manusia yang ego itu sebenarnya masih wajar lah ketika kita itu memainkan ego. Tapi egonya ini harus kita kendalikan ya. Ego untuk mencintai diri sendiri, melindungi diri sendiri itu nggak apa-apa. Tapi kalau ego untuk menyelamatkan diri sendiri terus orang lain yang menderita, ya itu kan salah gitu. Jadi setiap manusia punya ego, tapi harus dikendalikan. Egonya itu udah sejauh apa, udah bertingkah atau belum gitu. Dan aku ngelihat ketika kamu tidak terlalu menggebu-gebu lagi ke dia mikir sendiri kok ya. Dia ngerasa kayak kok lo tuh udah nggak kayak kemarin-kemarin ya. Dia udah ngerasa beda banget sama kamu gitu. Apalagi kalau di sini energinya spiritual ya. Jika memang dia jodoh kamu, biasanya dia mengikuti vibrasi kamu. Jangan-jangan dia jadi kayak lebih spiritual. Apalagi kalau yang udah mendekatkan diri sama yang maha kuasa ya, yang udah benar-benar dapat hidayah, itu jadi seseorang yang memang mau berubah gitu. Dia mau keluar dari zona nyamannya, nggak mau lagi dipengaruhi sama apapun. Dan aku lihat ini bisa aja dia tuh nggak mau diganggu dulu sama kamu, karena dia mau mencari sebenarnya apa yang dia inginkan di dunia ini gitu ya. Ada yang mau mencari jati diri, ada yang mau memperbaiki diri, ada juga yang mau menyelesaikan urusan-urusannya, entah urusan kerjaannya atau urusannya sama orang lain gitu. Dan di dalam diamnya itu ya, aku ngelihat orang ini bisa bertransformasi ya. Apalagi kalau kalian koneksinya spiritual, perlahan orang ini bisa berubah gitu. Tapi dia memperubah dirinya sendiri terlebih dahulu. Nah, ketika dia sudah mengubah dirinya sendiri, kan belum tentu dia kembali ke kamu. Soalnya orang ini mikir lagi pakai logika. Kalau untuk bersama kamu tuh ngambil resiko nggak gitu. Apalagi kalau kamu ternyata sudah dekat sama yang lain, atau kamu sudah punya orang lain. Nah, dia nggak mau merusak kebahagiaan kamu. Ada orang yang seperti itu ya. Jadi dia tuh ngerasa udah cukup aku nyakitin kamu selama ini ya. Mungkin aku terlihat kejam, aku nggak mau berkomunikasi dengan kamu, tapi ya daripada kamu semakin tersakiti, aku harus akhiri semuanya gitu. Jadi orang ini tuh bukan yang gak mau minta maaf sama kamu. Soalnya ya jangankan untuk minta maaf ya, ngomong sama kamu aja gak sanggup. Dia tuh serasa ngomong sama orang yang udah terzolimi oleh dia sendiri. Kan memang gitu kan, bisa vice versa. Dia ngerasa ngomong sama kamu itu seperti ngomong sama orang yang teraniaya oleh dirinya sendiri. Jadi ya ada orang yang seperti itu, udah merasa bersalahnya dalam banget, jadi gak sanggup bicara ke kamu. Cuma bisa ngedoain kamu, berdoa sama yang maha kuasa supaya yang di atas itu selalu melindungi kamu gitu. Dan aku ngelihat tidak semua sih orang itu terus menerus jahat ya. Ada kalanya kok, ada masanya kok seseorang itu bisa berubah. Jadi ketika kamu sekarang merasa hidup aku sekarang lebih baik, lebih bagus, karir aku lebih bagus sekarang, keuangan aku stabil sekarang, ya setidaknya aku tuh sekarang lebih baik, lebih spiritual dan lebih tenang, ya jiwa kamu lebih tenang. Nah, itu aku lihat juga tidak lepas dari doa seseorang ini ya. Jadi kita kan nggak tahu siapa-siapa aja yang mendoakan kita. Cuma salah satu dari beberapa orang yang mendoakan kamu ya, salah satunya itu dia gitu.
Soalnya sejahat apapun dia kan masih bisa berdoa untuk kamu supaya kamu tetap selalu bahagia. Apalagi kalau seseorang yang rasa bersalahnya udah dalam banget kan, dia berharap kamu tuh mendapatkan kebahagiaan di hidup kamu selanjutnya gitu. Jadi ini juga tentang karma. Kalau kita menabur karma baik, ya kita dapat karma baik kan, hidup kita lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya. Tapi di sisi lain, seseorang yang sudah mendapat karma buruk itu yang tersadar pasti mendoakan kamu. Karena rasa bersalahnya itu, rasa tidak sanggup untuk minta maaf ke kamu, ya pada ujungnya cuma bisa berdoa supaya kamu tuh diberi kelimpahan, diberi berkah, diberi anugerah yang banyak ya, karena kamu pantas ngedapetinnya. Makanya orang ini kalau dengar isu tentang kamu, atau dia lihat kamu di sosmed, atau dia cari tahu kamu, ya dia senang aja sih kalau ngelihat kamu tuh bahagia. Misal kamu punya pasangan yang lebih baik, kamu punya keluarga yang bahagia, ya dia senang aja gitu. Itu teruntuk seseorang yang udah sadar ya. Tapi kalau kamu dealing sama orang yang masih toxic, ya dia iri sama kamu, dia jealous, dia minder, dia insecure sama kamu. Makanya dia terus-terus menutup diri. Bahkan kamu nggak akan bisa mungkin menjelajahi dia dengan apapun kecuali menjelajahi dia di tarot ya, karena kamu bisa ngecek energinya di tarot. Nonton tarot atau reading tarot. Nah, karena energi itu ya kita masih bisa dapatkan pencerahannya dari tarot. Oke, jadi itu dulu deh ya general reading kali ini. Ini mungkin beberapa aja yang cocok sama kamu, jadi ambil yang bermanfaat aja ya. Energinya juga terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.